beliau. Siapa mereka dia? Istrinya Rasulullah. Siapa namanya? Khadijah bintu Khuwailid. Seorang perempuan yang setia menemani perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dikisahkan Nabi Muhammad tidak pernah poligami, tidak pernah menduakan Khadijah. Kapan beliau mulai beristri lebih dari satu? Itu setelah meninggalnya Khadijah. Rasul sangat cinta dengan Khadijah. Mudah-mudahan nanti di sini santriwati, anak-anak yang putri lahir Khadijah modern. Ya. Apa kata Khadijah? Ya Habiballah, ya Rasulullah, kalau tidak cukup harta yang aku miliki untuk melanjutkan perjuanganmu, nanti ketika aku meninggal dunia, jual tulangku. Jual tulangku kepada siapapun. Kalau tulangku berharga, jual untuk perjuangan Islam. Begitulah istri beliau. Dan pada tahun itu beliau meninggal. Siapa yang tidak sedih ketika ditinggal oleh kekasihnya? Hati. Ya. Ada kaul ulama mengatakan begini. Yang tahu rasanya enaknya kopi hitam hanya penikmat kopi, bukan pengabdi kopi katanya. Ya, orang yang belum kopi tidak akan tahu seperti apa enaknya kopi sebelum dia merasakan kopi itu sendiri. Maka ada kalimat kata kenapa? Man dzaqo arafa. Apa? Man dzaqo arafa. Siapa yang pernah merasakan, dia akan tahu rasanya manisnya kopi, nikmatnya kopi. Maka kita balik. Siapa yang tahu kesedihan Rasulullah SAW adalah orang yang pernah meninggal oleh istrinya. Siapa ya? Iya. Beberapa hari yang lalu telah hadir putra putri dari guru-guru kita. Saya putra ya, putra. 2 hari lalu Pak Arisya, putri luar biasa. Mudah-mudahan lahir berjuang menjadi putra putri dari guru kita. Apa kita doa? Mudah-mudahan putra putri dari Pak Haris dan Ilham menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti. Orang tua itu tidak pernah mengharapkan anaknya jadi orang kaya, tidak mengharapkan anaknya jadi presiden. Itu bonus. Yang diminta oleh orang tua itu bagaimana anaknya menjadi anak yang baik, taat ibadah, rajin belajar, itu aja. Kalaupun nanti anaknya jadi kaya raya, jadi konglomerat, itu bonus. Ya bayangin. Kalau tanya, apa tadi kalau lamanya? Manzaqo arafa. Yang tahu rasanya ditinggal kekasih adalah pernah merasakan. Siapa yang pernah meninggal dunia orang tuanya? Angkat tangan. Bagaimana rasa ditinggal orang tua? Pasti sedih. Banget, Pak. Banget. Iya, ditinggal orang tua. Rasul itu satu diboikot oleh tetangganya, orang-orang Quraisy. Nggak boleh ngapa-ngapain, mau belanja, Bu, mau beli minyak goreng. Kamu siapa? Aku umatnya Rasul, nggak boleh. Nggak boleh. Di tahun itu pamannya meninggal, di tahun itu istrinya meninggal. Rasul ya Allah. Nabi Muhammad itu malaikat. Malaikat? Bukan. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammad itu adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Apa maksudnya anak semuanya? Analoginya batu biasa dengan batu berlian sama-sama apa? Sama-sama batu, tapi Rasulullah adalah berlian itu. Halo? Apakah Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain tidak boleh bersedih?
Boleh, karena itu adalah sifat manusia. Dan Allah tahu bahwa kekasihnya paling disayangi sedang bersedih. Siapa yang paling disayang oleh Allah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin Allah mencintai hambanya, semakin Allah uji lebih dari itu. Apa kata Allah? Kalian menyangka kalian akan masuk surga, tapi aku tidak uji. Oh, enak sekali kata Allah. Kekasihku saja yang aku paling cintai di dunia akhirat, aku uji dia. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji cintanya itu. Nih, yang punya kekasih di sini, uji kekasihnya, benar gak dia sayang sama aku? Kalau dia tidak lulus uji, deret saja. Sekelas Rasulullah saja, apa ujiannya? Ditinggal istrinya meninggal, ditinggal oleh Abu Thalib. Sedih Rasulullah. Oleh ulama dikatakan di tahun itu namanya tahun kesedihan bagi Rasul, Amul Huzni. Apa kata Allah? Untuk menghibur kekasihnya, dihadiahkanlah Rasulullah jalan-jalan. Kalau kalian lagi sedih, apa kata mama sama bapak? Ayo kita refreshing yuk, jalan-jalan supaya nggak sedih. Apa kata Allah? Ya Rasul, diundang. Siapa yang diundang? Sekaligus. Jadi Rasul itu Isra Mi'raj bukan hanya menerima perintah sholat, tapi juga menghibur hati yang Rasul yang sedang sedih. Anak-anakku semuanya, ketika Rasul ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, beliau Rasulullah SAW di saat sebelum Isra Mi'raj, beliau tinggal di rumah sepupunya, putri Abu Thalib. Siapa nama putri Abu Thalib? Putrinya Abu Thalib. Namanya adalah Abu Hani, namanya Abu Hani. Abu Hani. Ya. Di rumah putrinya Abu Thalib inilah bermula cerita. Ya, dikisahkan karena Rasulullah SAW fi baiti Ummi Hani binti Abi Thalib. Nah, jadi di rumah inilah bermula Isra dan Mi'raj. Ya, ceritanya itu dikisahkan dalam kitab Faqadin Tamalatul Malaika. Para malaikat turun tuh. Malaikatnya turun ke rumah siapa tadi? Ummu Hani. Dikisahkan ada dua malaikat koordinatornya, Jibril dan Mikail. Tetapi sebenarnya banyak mereka datang. Cuman yang koordinatornya 2 orang. Ya. Wajahu bihi ila masjid. Kemudian Nabi Muhammad dibawa ke sebuah masjid. Ya. Wa syaqau sadrahu summa atuhu bil buraq. Jadi ceritanya Nabi Muhammad ini dibawa ke masjid. Kemudian para malaikat membedah dada beliau. Hatinya dikeluarkan, dibersihkan oleh malaikat. Dibersihkan dari sifat munafik, sifat iri, sifat dengki, dibersihkan semuanya. Setelah itu kemudian diletakkan kembali. Anak-anak semuanya, ini kisah Isra Mi'raj kan sudah familiar ya, kalau hanya jelaskan alurnya saja. Setelah dibersihkan, Allah mendatangkan sebuah makhluk yang kita kenal dengan nama buruk. Buruk ini, ya, buruk itu kata ulama, dia bukan malaikat, dia bukan manusia, tapi buruk itu adalah dabbatun, dia adalah hewan. Kata ulama, besarnya itu fauqal himar wa dunal bagli. Ukurannya itu lebih kecil dari kedelai, lebih kecil, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Kalau kuda setinggi ini, keledai seperti ini, maka dia tengah-tengah. Itu buruk besarnya. Iya. Kalian tahu nggak seperti apa buruk itu? Di dalam kitab tadi malam Pak lalu buka ya, nggak boleh buka.
Pak lalu buka sekilas ayat tentang tafsir dari kisah ini. Pak lalu lihat burung itu seperti apa sih? Satu, dia adalah binatang, bukan malaikat, bukan manusia. Terus seperti apa wajahnya? Ada yang tahu wajahnya seperti apa? Jangan tahu kan? Nah, Pak lalu baru tahu. Pak lalu buka, katanya wajhuha kawajhil insan. Wajahnya binatang ini seperti manusia, ganteng banget. Wajah saduha kal faros, tapi badannya yaitu badan kuda. Kalian pernah nonton nggak? Yang badan setengahnya manusia dan kuda. Kali ini wajahnya ada yang mukanya manusia, selebihnya ya. Ini Pak Alu jelasin ya. Oke. Halo anak semuanya. Apa nama hewannya? Halo. Burung itu kenapa dikatakan burung? Ya, oleh ulama tafsir dikatakan ada dua alasannya. Yusamal burung kalbarki. Kenapa dikatakan burung seperti kilat? Kenapa? Lisur'ati sayrihi, karena cepat banget bus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dikatakan burung? Karena dia gesit kiri. Nah, gesit dia. Pak, ini mau nanya Pak. Tadi mukanya apa? Mukanya saja. Bisa bayangin ya. Ini bukan legenda Pak yang ngarang, ini berdasarkan dari kitab tafsir. Kalau mau buka kitab tafsirnya atau terjemahnya boleh, tafsir Sawi namanya. Wajhuha kawajhil insan, wajasad kajasadil faros. Yang kedua, dikatakan burung karena dia bersinar. Bersinar terang dia. Ya, bersinar. Baik, anak-anak semuanya, pernah nggak tahu jawabannya? Pertanyaan seperti ini. Berapa lama Rasul Isra Mi'raj? Pakai menit, pakai jam? 2 hari, 30 menit, 1 detik. Segitu banyak kejadian untuk 1 detik itu. Ya, Pak Lalu jawab. Dan jawaban Pak Lalu bukan Pak Lalu ngarang ya, langsung Pak Lalu baca. Di dalam kitab tafsir dikatakan ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan arba'u saat, 4 jam. Ada kalau mengatakan salah saat, ada 3 jam. Tapi mayoritas ulama mengatakan lahzotan, sebentar banget. Imam Subuki menguatkan kaum ini. Langsung mengatakan Isra Mi'raj Nabi itu lahzotan. Lahzotan itu cepat banget. Cepat banget. Anda ada semuanya. Halo. Oke. Halo. Anda ada semuanya. Ini Pak Lalu menurut aja ceritanya ya. Halo. Ya Pak Hanian. Habis ini yang Pak Han yang ditanya depannya. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, pertanyaannya, kalau tanya langsung ya, apa yang dilakukan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, salat di mana? Ya, jadi di dalam kitab diceritakannya. Nanti kalian akan dengar juga kata Pak Lalu ini dari ustaz-ustaz yang lain. Diceritakan Nabi Muhammad, malaikat Jibril dan ruh-ruh orang beriman ikut dengan Nabi Muhammad. Sebelum sampai Masjid Al-Aqsa ada 4 tempat yang didatangi, disinggahi. Dikatakan ada 4 tempat. Yang pertama, sebelum ke Masjid Al-Aqsa, beliau ke Madinah, ke Yasrib. Ngapain mereka di sana rame-rame?
Nabi Muhammad, malaikat Jibril, para malaikat dan ruh-ruh orang beriman. Dia sholat. Ada pertanyaan, sholat apa mereka? Pak Lalu? Malam kok subuh. Orang kita sholat masih ada di muka, sudah muka kalau sholat zuhur. Sholat zuhur sampai akhir bos. Yang bilang sholat zuhur, orang sholatnya itu dijemput. Sholatnya kata ulama adalah sholat tahiyatul masjid. Ini yang pertama. Apa dulu? Madinah. Yang kedua, pindah lagi. Namanya Madian. Pernah dengar nggak kota ini? Kota Madian. Madian Al-Qawm. Madian itu adalah tempat Nabi Musa melarikan diri dari kejaran Firaun. Madian namanya. Ngapain mereka? Sholat juga. Ya. Berapa tempat tadi? Madinah, Madian, dan yang ketiga namanya Turisin. Watin. Belum watin wasaitun waturisin. Para luter waturisin. Ya, namanya Tursina, Bukit Tursina. Tahu tidak Nabi siapa yang di sini? Nabi Musa alaihi salam menerima kitabnya, namanya kitab Injil. Bagus. Putih kitab apa? Ini pelajaran yang kali pasti tidur ini ya. Belum. Oke, kita lanjut ya. Madinah, Madian, Turisina. Yang keempat namanya Baitul Lahmin, Bethlehem kalau bahasa mereka. Bethlehem itu bahasanya mereka. Bethlehem kita Baitul Lahmin, rumah daging. Di sana banyak daging, konsumsinya banyaknya ada daging. Kalau bahasa mereka Bethlehem. Di mana itu Bethlehem ayah? Bethlehem itu ada di Palestina. Ya, Bethlehem tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, namanya Bethlehem. Jadi sikat dulu. Nah, terakhir persinggahannya adalah Masjidil Aqsa. Ya. Sampailah kita ke Masjidil Aqsa. Pak Lalu baca sejarahnya. Ini Pak Lalu tadi banget bacanya soalnya. Ya, dikatakan Al-Masjidul Aqsa huwa awal masjidin bana fil ardi ba'dal Ka'bah. Kalau jelasin. Masjid Aqsa itu ternyata anak-anakku semuanya adalah masjid kedua setelah Ka'bah. Masjid keberapa? Tahu tidak siapa yang membangunnya? Siapa yang membangun Masjid Aqsa? Nah, pertanyaan kan? Siapa yang membangun Masjid Aqsa? Nah, siapa yang tahu? Nabi Ibrahim. Salah. Nabi Isa. Ya, Pak Lalu kasih jawaban. Siapakah yang membangun Masjid Aqsa? Jawabannya adalah Pak Lalu bacakan ibaratnya. Wa awal masjidin bana fil ardi ba'dal Ka'bah banahu Adam. Siapa yang bangun? Nabi Adam. Enggak tahu jawabannya. Nabi siapa? Ba'da an banal Ka'bah di arba'ina sana. Jadi jaraknya dibangun Masjid Aqsa itu dibangun Ka'bah 40 tahun setelahnya barulah Nabi Adam membangun sebuah masjid yang nanti jadi persinggahannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahu kan kisahnya kan? Baru tahu kan? Nah, iya, Pak itu baru tahu. Oke, sekarang Pak Lalu ada pertanyaan besar gitu. Coba kita baca sepenggal ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sampai sini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau tanya, Pak Lalu bisa nggak seekor semut bisa jalan ke kasar dalam waktu sekejap?
Bisa. Kalau dia jalan sendiri sampai itu wafat gak akan sampai. Bagaimana caranya? Diperjalankan. Kalau bahasa kita dibonceng, digojekin. Iya. Secara akal sehat Nabi Muhammad gak mungkin dari Al-Haram beraksud secepat hilang. Ternyata ada yang bonceng. Allah utus seekor hewan namanya wajahnya seperti tingginya setinggi lebih tinggi dari kedai, lebih kecil dari bayangin tadi berapa? Kalau lu tanya lagi nih, ya termasuk semuanya kalau tanya ya Bapak Ibu guru. Kenapa Allah mengatakan abdihi, hambanya? Kenapa Allah mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi atau bi nabiyihi? Kenapa tidak Allah mengatakan maksudnya Allah menjalankan rasulnya? Ada yang tahu jawabannya nggak nih? Kenapa Allah mengatakan memperjalankan kekasihnya, nabinya, rasulnya? Ada yang tahu? Ternyata jawabannya kalau juga tadi malam bagian ini. Di dalam kitab tafsir itu dikatakan lam yakul bi nabiyhi wala bi rasulihi isyaratun ila anna wasmal ubudiyah akhasul awsaf asyrafwa. Ini menunjukkan anak-anakku semuanya, ini kayaknya pernah didengar ya dari Ustaz Kondang gitu ya. Dikatakan hamba, kalau Allah sudah mendempatkan namanya dengan hambanya, itu tanda hambanya mulia. Kalau Allah sudah menganggap orang itu hambanya, berarti hambanya itu adalah hamba yang mulia. Maka nanti ini nih yang punya anak namanya aja Abdullah. Ya, Abdul kan Allah ya, hambanya Allah. Ya, jadi jawabannya kenapa pakai hamba? Karena penghambaan itu kata ulama itu nisbatul abdi di rabbihi. Nah, itu kata ulama. Anda yakin sholat Anda diterima? Tidak, Pak. Anda yakin diterima sholatnya? Tidak. Tapi kata Allah, kalau Muhammad pasti diterima. Kenapa? Sudah disebut dalam Al-Quran. Subhanallah asra bi abdi, sudah dianggap oleh Allah. Kita sudah dianggap hamba apa belum? Belum. Yakin sudah dianggap? Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan, sudah harap-harap, ternyata dia punya orang lain. Sakit gak tuh? Sakit. Apakah Rasulullah dianggap sebelah tangan? Tidak. Allah balas cinta kekasihnya. Wahai Rasulullah, aku cinta kamu, aku akan balas cintamu. Iya kan? Apa syarat sebagai hamba supaya kita diterima? Ada yang tahu tidak? Supaya dianggap sebagai hamba Allah. Ada tahu caranya? Nah, apa punya ayatnya? Apa punya ayatnya supaya kita dianggap jadi hamba? Satu, kalau mau dianggap hamba oleh Allah, Abdul la yusyriku bi rabbihi wa la yusyriku bi rabbihi ahada. Kalau mau dianggap hamba oleh Allah, maka ketika kita beribadah jangan niat yang lain. Ini mentang-mentang Rinza sholat duha, karena ada calon mertuanya sebelahnya. Allah. Karena calon mertuanya orang yang rajin ibadah. Hanya Rinza diundang di rumah, Rinza imamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya luar biasa sampai orang tua begini, alhamdulillah ya Allah, kau berikan calon menantu idaman. Iya. Kenapa? Aku
kata mertuanya, aku cari pasangan anakku itu orang yang habis Quran, suaranya bagus. Kenapa? Karena anaknya habis Quran semua. Maka calon menantu harus habis 60 juz. 30 juz. Riza sudahlah 30 juz, sholat duhanya panjang banget. Ya. Apa kata calon mertuanya Riza? Tidak salah lagi pilihan anakku ini. Fix lagi. Ya. Kalau Anda beribadah karena makhluk, itu marbut. Apa marbut? Langsung kena tolak oleh Allah, tidak diterima. Tidak diterima. Nanti di yaumil akhir bisa datang ke Allah. Ya Allah, mana pahala sholatku? Mana pahala baca Quranku ya Allah? Apa kata Allah? Kamu dulu sholat itu supaya calon mertuamu suka kan? Iya ya Allah, ampun. Baru ditanya sekali langsung nengok. Pak, saya orangnya. Pak, lah kita sholat niat karena Allah. Tapi di dalam sholat itu kita doain orang lain gimana? Doain orang. Tiga malam. Dari anak-anak semuanya. Halo. Ini kalau masuk kayak gini sinter nih. Jadi anak semuanya, sholat itu adalah mi'rajul abdi ila rabbih. Kalau kita tidak bisa mi'raj seperti Rasulullah, maka ada sarana untuk mi'raj kita. As-sholatu mi'rajul abdi ila rabbih. Kalau ada orang sholat, mohon maaf saya begini ya. Ada orang sholat, dia belokan apa ya? Apa ya? Ah, ini berarti sholatnya kagak beres. Ada yang suka lupa rakaat? Ada yang lebih parah lagi. Allah, udah salah aja. Pernah nggak? Tiba-tiba takbir juga udah salah. Cuma sekali ya. Halo. Maka tidak salah Nabi Muhammad itu dan para sahabatnya mengatakan begini. Aku ketika banyak masalah, salah satu sarana supaya aku kembali kepada Allah adalah dengan sujud. Sholat sujud di dalam sholat. Sujud dalam sholat. Siapa yang tadi nanya? Nanya juga lihat malah nih. Ya, anak-anakku semuanya bisa nih. Allahu Akbar. Boleh nggak kita untuk mendoakan yang baik bagi orang lain dalam sholat? Jawabannya boleh. Tapi jangan bahasa Indonesia. Ya Allah. Gak usah. Kata Nabi Muhammad, kalau mau doa yang paling mantap adalah ketika disujudikum, di dalam sujud terakhir kalian. Kenapa? Di sana kalian turunkan emosi kalian. Yang tadi kepala di atas itu sombong, tetapi ketika kita kepada Allah, kita rendahkan diri kita sejajar dengan bokong. Bokong malah di atas. Iya kan? Kepala di bawah. Dan kita meminta, kalau ajakan supaya doanya cepat dijawab. Caranya adalah jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan masuk surga. Nggak bakal dilihat dulu, diseleksi dulu. Apa? Makanya di dalam kitab katakan nabi-nabi sebelumnya itu bukan berdoa, anak-anakku semuanya. Mereka namanya munajat. Munajat. Kalau nabi umat-umat seperti kita ini langsung doa, to the point. Karena kita gadget ya, instan, to the point. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad juga, beliau munajat. Munajat itu apa? Munajat itu kita sebut kebaikan yang kita meminta. Sama kayak gini, di depan bupati. Pak Bupati yang paling ganteng dari dunia. Kamu yang paling baik pokoknya jos. Dalam hati,
Allah juga seperti itu. Kalau kita munajat, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang paling baik, pokoknya bagus. Kata Allah apa? Ya dah, karena dia udah rajin memujiku, tak kasih. Seperti itu. Ya, puji dulu. Makanya, kata ulama yang berdoa, awali dengan hamdalah, sholawat, tutup dengan sholawat hamdalah. Belum selesai. Ya, yang berdoa kalau berijabah awali dengan memuji Allah, sholawat, kemudian tutup dengan sholawat dan hamdalah lagi, insya Allah. Ya, ud'uuni astajib lakum. Pernah doa enggak? Pernah merasa belum dijabah belum? Pernah. Anak-anak semuanya, doa kita itu dijabah sesungguhnya. Yang pertama, langsung dibalas di dunia. Abdi mau istri yang kaya raya, dikasih Allah. Ini. Kira Aryo minta istri yang kaya nggak dikasih. Apa kata Allah? Ya aku berikan nanti ketika dia tinggal dunia, kasih bidadari yang cantik. Yes. Udah disiapkan. Ya, ada kalanya doa kita langsung dikabulkan, ada kalanya doa kita lebih dari apa yang kita inginkan Allah berikan. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, halo, ya Allah, aku berdoa ya Allah, gak pernah dikabulkan ya Allah. Yang terakhir, kata ulama, doa-doa yang kita panjatkan itu Allah simpankan nanti di yaumil akhir kita temukan. Makanya kata ulama ketika dibangkitkan di padang mahsyar, bangun, apa ini? Kok banyak? Ada motor, ada gacokan. Ini siapa ini? Apa kata malaikat? Ini punya aku ini. Serius? Ada macan. Iya, serius ini. Banyak manusia akan terheran-heran dan sama ibadahnya. Ini apa ini? Kok ada gacokan, ada kober. Kata malaikat, ini siapa ini? Yang punya aku lah. Kok bisa? Apa kata malaikat? Ini loh doamu dulu yang minta kaya, kasih sama Allah di dunia ini, tak kasih sekarang. Alhamdulillah untuk gak dikabulkan dulu. Ya. Untuk baik, anak-anak semuanya. Berapa sudah? Usul 10 ya. Baik anak-anak semuanya. Jadi Nabi Muhammad itu setelah Isra dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, naiklah beliau kemana? Mi'raj. Yang nggak percaya malaikat langit itu berlipat-lipat, ini buktinya. Ini buktinya ya. Jadi langit itu ada 7 lapis. Ada berapa lapis? Berlapis-lapis, 7 lapis. Dan setiap pintu langit itu ada malaikat penjaganya. Di sana ada banyak ruh-ruh para nabi yang menanti kedatangan Rasulullah. Pak lalu kakak ceritain kejadian apa aja yang Rasul temuin. Kalau diceritain sampai 10 tak selesai. Di dalam kepala singkat, begitu sampai langit ke-7, apa kata Jibril? Bro, sampai sini aja ya. Kenapa nggak ikut ketemu Allah? Maaf bro, habis bensin tuh habis bro, nggak bisa gas lagi. Ya wes sampai sini aja. Maksudnya apa? Malaikat Jibril gak mampu melewati Sidratul Muntaha. Aku nekat lewat, wassalam aku Muhammad. Makanya sampai sini aja ya. Ya wes, aku aja deh. Nah, pertanyaan besar sekarang, apakah Nabi Muhammad bertemu Allah ruhnya saja apa sama badannya? Ada yang mengatakan ruhnya saja, ada yang mengatakan jasadnya. Jawabannya adalah ruhuhu wa jasaduhu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, satu-satunya perintah Allah yang kata Allah gak perlu yang malaikat Jibril, langsung face to face denganku, yaitu perintah sholat. Orang yang tidak sholat itu ada 2 sebutannya. Orang yang tidak sholat itu 2 sebutannya.
Kalau dia males, gak sholat, namanya fasik. Namanya siapa? Fasik. Dia tahu ilmunya tapi dia tinggalin sholatnya, fasik dia. Yang kedua, kalau dia tidak sholat, mengingkari kewajiban sholat, kafir. Otomatis dia langsung keluar dari Islam, murtad. Otomatis. Halo, anak-anakku semuanya, ada yang pernah nggak sholat fardu? Asik Pak. Biasanya kekokoknya betelur. Ya. Siapa yang kokok? Dia yang betelur. Ya, nggak usah sebut temannya. Kamu rahasia. Ya. Anak-anakku semuanya, kalian pernah dengar kisah pemuda nggak yang meninggal muda? Begitu dia dikubur, baru dikubur, meledak kuburnya, apa? Di dalam kayak bencana. Ternyata setelah digali, badannya sudah gosong. Di samping kubur itu kayak pernah ada pembakaran. Itu banget ini. Jenazahnya mana? Pas sudah ditolong matanya masih. Baru dikubur. Ternyata setelah dikorek informasi pemuda ini selama hidup dia gak pernah sholat. Nah, ayo siapa yang berani gak sholat lagi? Gak apa-apa. Begitu masuk kubur, meledak. Ya, itu baru satu dari jenis azab. Yang kedua kata Allah dalam kitab, orang yang gak sholat, males sholat, yang males sholat, kalau tadi gak sholat ya, ini males sholat, tulang di dalam kubur sudah siap-siap. Dililit badannya pemuda ini, tahu sekali ya, sampai hancur tulangnya. Mau? Mau? Nah, silakan. Ya, hei, halo. Pak lalu tanya untuk terakhir kalinya. Di sini Bu As ya. Tanya sekali lagi. Amal ibadah apa yang kalian banggakan selain sholat? Sedekah, tersenyum. Apa? Yang kalian pastikan itu pasti diterima oleh Allah. Puasa, salat, hafalan, apa lagi? Oke, Pak lalu jawab. Dengerin Pak lalu ya. Dengerin Pak lalu. Baik, kalau jawab. Apa kata ulama? Semua amal ibadah yang kita miliki, sebagus apapun, kalau sholatnya nggak bagus, kata puasa tadi nggak beres, nggak akan dilihat sama Allah. Begitu mana amal ibadah? Gede gunung, sholat mana? Yowes, masuk neraka dulu. Lalu apakah lalu baca dongeng? Tidak, ada hadisnya. In sholahatis sholat, kalau sholatnya bagus, qad anjahu aflah, dia akan beruntung. Apapun amal ibadah sekecil apapun akan dihitung oleh Allah. Tapi kalau sholatnya sedekah, kadang nggak sholat, kadang jumatannya lolos akhir. Sholat Jumat lagi apa lagi? Astagfirullah. Apa kata Allah? Udah buang aja neraka. Ya, dan semuanya, kalau ada di antara kalian yang sebentar lagi puasa nih, ini sudah tanggal 12 Sya'ban nih bro. 12 apa? Sya'ban. 18 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Jangan tepuk tangan dulu. Jangan tepuk tangan dulu. Pertanyaannya, sudah selesaikah hutang-hutangnya? Ya, yang punya hutang, yang cewek pasti punya hutang, yang cowok yang pernah moke tahun kemarin, ya diganti, ya. Ya, halo, gitu. Jadi anak-anak semuanya masih ada 18 hari untuk mengganti. Anak-anak semuanya, konsekuensinya kalau kalian tidak mengganti sebelum Ramadan datang,
lolos Ramadan yang kemarin, satu, kalian dapat dosa double. Dua, kalian dikenakan secara fikih, kalian dikenakan beras 1 mut perharinya plus puasa itu sendiri. Contoh misalnya, sekarang ada 5 hari nih, Ramadan datang, kita datang nanti. Yang 5 ini, selain 5 hari kita puasa, kita keluarkan 5 mut sebagai tanda kita tidak melakukan puasa sebelum Ramadan tiba. 1 mut itu berapa Pak Lalu? Ya kalau kita hitung 1 kilo aja, 5 kilo. Anak-anak semuanya jangan berpikir, oh aku masih 15. Kata Pak Lalu berarti ntar aja dah 15 kilo, tidak. Halo? Jangan anggap berasnya. Yang kalian lihat itu dosa yang kalian lakukan tidak mengganti selama itu dari bulan Syawal sampai Sya'ban. Segitu banyak bulan tak ada diganti kalau lunas. Jangan lihat kecil dosa itu, tapi kepada siapa kita berdosa. Jangan lihat kecil besarnya dosa, tapi kita lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Ya anak semuanya, yang belum ganti sholatnya segera dipotong. Kapan Pak Lalu? Kapanpun kalian sempat. Pak Lalu, saya belum sholat zuhur 5 kali. Maka setelah sholat zuhur nanti dan kalian ganti 1. Nanti Pak Lalu lagi habis asar saya ganti zuhur, silakan. Gak perlu harus nunggu zuhur besok lagi. Emang yakin umurnya sampai? Iya, diganti. Pasti ini pengalaman Pak Lalu ya. Yang sering lolos itu sholat subuh sama isya. Kalau nggak isya lolosan tidur, subuh lolosan tidur. Iya kan? Ya. Anak-anak semuanya, itu semua menjadi hutang. Silakan diganti. Silakan diganti. Kalau misalnya puasa tapi ngerokok Berdosa dan batal. Ngevape dan rokok itu namanya adalah, orang Arab bilang apa? Syurbud dukhon, minum asap. Serius. Kalau bahasa Arabnya tadkhin. Tadkhin itu merokok. Orang merokok namanya syurbud dukhon, minum asap. Kan tak masuk Pak Lalu. Nanti keluarin lagi. Yang namanya membatalkan puasa itu ma'ad khala vitamin yang masuk dari mulut kalian, habis itu kata lagi yang batal ya. Baik dia bentuknya asap, air, cahaya, uap, padat, terserah. Ya. Ada yang tanyakan? Ya. Anak-anakku semuanya, pernah Bapak sampaikan di kelas kayaknya ya. Kenapa manusia itu gampang banget meremehin ibadah? Kalau tanya, kata Nabi Muhammad, musuhmu itu bukan Israel, bukan Donald Trump. Yang sudah jelas-jelas itu kan Dorannya mati dia. Musuhmu itu adalah mafi nafsik. Dalam diri kita ini musuh kita terbesar, yaitu nafsu. Memang kata Allah, khuliqatin nafsu. Sebenarnya seperti kejadiannya, inna nafsa la ammaratun bisu. Allah sudah bersumpah, inna nafsa la ammaratun bisu. Kejadiannya begitu nafsu diciptakan, Allah tanya sama nafsu, nafsu, man anta wa man ana? Gue lo ya lo. Siapa? Kata nafsu. Apa kata Allah? Malaikat, oh nafsu, tetap dia 1000 tahun. Bangkitkan lagi si nafsu tuh. Ya nafsu, man anta wa man ana? Gue lo ya lo. Malaikat, hangat lagi. Berapa kali dia dalam nafsu? Memang begitu kejadiannya. Maka gak heran, lagi Ramadan ada yang moker. Dia pergi ke atas sama geng-gengnya. Apakah setan gak dikunti kok? Udah diborgol sama malaikat. Lo malaikat udah datang dia diborgol. Yang membuat kalian itu melakukan itu adalah nafsu. 11 bulan tuh iblis udah melatih tuh nafsu lu. Di 11 bulan dilatih. Nanti kalau aku diikat, kalau kamu puasa, oke aja lu. Dilatih nafsu itu.
Terlatih dia setelah sebulan, bayangkan dilatih sama iblis. Apa kata iblis akan diborgol? Biarkan aku diborgol, kita pelatih nafsunya, kita lihat aja. Tiba-tiba ada yang mokel, ada yang tiba-tiba Pak, lalu kalau di Bali ini tak tahu ya mana yang muslim, mana yang non muslim. Kalau dulu ketika Pak Lalu di Lombok dan di Kalimantan, pernah kalau di sana, Pak Lalu di warung bakso, bannernya dipasang, ternyata cuma tobingnya. Pak Lalu setujuan, mungkin ini ibu-ibu yang lagi haid dia buat makan. Tapi nggak mungkin berburu semua. Iya. Kalau di Bali nggak ada yang ditutup. Kalau di Bali itu buka, cuma kita nggak tahu ini muslim apa enggak. Kalau Pak Lalu temuin ada anak yang ngalamin atau alumni, dia lagi mokel, halal kita nampak. Halal kita. Kalau ada mic. Ya. Anak-anak semuanya, Pak Lalu kasih karena ini mau Ramadan ya. Karena kalau udah bisa di depan lagi, mumpung kasih puasa. Barang siapa yang mokel, hadis Rasul ini. Pak Lalu makna Pak Lalu. Barang siapa yang mokel tanpa ada udzur syar'i, dia sakit, dia musafir, dia lagi hamil, dia lagi menyusui, nggak ada udzur syar'i, manfaat bi ghairi uzrin, tidak ada udzur, maka dosanya kata Rasul, bukan kata Pak Lalu ya. Apa kata Rasul? Dia walaupun puasa setahun penuh tanpa bolong, itu dosa sehari belum bisa dihitung. Pak Lalu, saya mau kali cuma 5 kali Pak Lalu. Sekali aja nggak tutup sama setahun, apalagi 5 kali. Gak bisa. Maka kata ulama, Pak Lalu gimana dong saya mau kali sehari itu saya bayar berapa? Kata ulama fikih meringankan. Kata ulama fikih, ada Pak Ilham, ada Pak Delke, ada Pak Maskur. Kata ulama fikih, kalau ada yang mokel, maka berapa hari yang dibalas, yang diganti, cukup dia mokel hari itu. Tapi jenis dosanya, kalau dia puasa setahun penuh, belum menutupi 1 hari dia mokel. Paham semuanya ya? Ya nanti akan dijelaskan lagi oleh guru-gurunya di kelas ya. Paham ya? Ya nanti kita telusuri dulu. Baik anak-anak semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata Pak Lalu yang menyinggung. Kita di kalau singgung siapa aja nih? Ada Farhan, ada Abdi, ada Ibu kalau singgung ya. Siapa yang kalau sebut tadi? Bapak minta maaf apabila ada yang tersinggung. Ya, yang baik-baik itu memang datangnya dari Allah dan yang salah itu memang datang dari diri kita. Dan yang kalau salah itu sudah. Baik, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan sedikit banyaknya akan menjadi bekal untuk Anda semua ke depannya. Demikian Bapak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.